Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana mengkonstruksi rumus volume dan luas kerucut terpancung miring. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari volume limas terpancung miring. Lalu, apakah bisa mengkonstruksi rumus volume kerucut terpancung miring berdasarkan generalisasi dari rumus volume limas terpancung miring? Seperti yang telah dipelajari sebelumnya, limas merupakan salah satu bidang banyak, di mana salah satu bidang batasnya berbentuk segi banyak, dan bidang batas yang lain berupa segitiga-segitiga yang alasnya masing-masing merupakan segitiga segi banyak, dan puncak segitiga tersebut berimpit di suatu titik. Adapun jenis-jenis dari limas yaitu, yang pertama, limas yang alasnya berbentuk segitiga dinamakan limas segitiga. Yang kedua, limas yang alasnya berbentuk segi empat dinamakan limas segi empat. Yang ketiga, limas yang alasnya berbentuk segi lima dinamakan limas segi lima. Dan yang keempat, limas yang alasnya berbentuk lingkaran dinamakan kerucut. Berdasarkan definisi tersebut, maka rumus volume kerucut terpancung miring dapat digeneralisasikan menggunakan rumus volume limas terpancung miring. Seperti yang telah dipelajari sebelumnya, rumus dari volume limas terpancung miring bagian bawah itu 1/3 ditambah S1 kali T2 dibagi 2 ditambah S1 dikuadratkan, dan volume limas bagian atasnya itu 1/3 T dikali S2 dikuadratkan ditambah S1 dikali S2. Maka volume limas terpancung ratanya itu 1/3 T dikali S1 kuadrat ditambah S1 kali S2 ditambah S2 kuadrat. Karena volume limas terpancung miring itu sama dengan volume limas terpancung rata ditambah volume limas terpancung bagian bawah, maka sama dengan V0 ditambah V1 sama dengan 1/3 T0 dikali S0 dikuadratkan ditambah S0 kali S1 ditambah S1 dikuadratkan ditambah 1/3 dikali T1 dikali S1 dikuadratkan ditambah S1 dikali S2 dibagi 2. Jika alas limas sebelumnya berbentuk persegi sehingga luas alasnya itu S dikuadratkan, maka untuk kerucut yang alasnya berbentuk lingkaran, luas alasnya itu sama dengan VR dikuadratkan. Jika sebuah kerucut dipancung, kemudian dipancung kembali akan tampak seperti gambar di sebelah kiri. Kemudian apabila bangunan di sebelah kiri tersebut dipisahkan, akan tampak kerucut terpancung miring bagian atas dan bagian bawah seperti gambar yang berada di tengah. Sedangkan gambar yang sebelah kiri itu merupakan gambar dari kerucut terpancung miring yang merupakan gabungan dari kerucut terpancung datar dengan kerucut terpancung bagian bawah. Selanjutnya, untuk mengetahui volume kerucut terpancung miring, maka kita tinggal mengkonstruksikan volume limas terpancung sebelumnya dengan kerucut terpancung miring. Maka akan didapat volume kerucut terpancung bagian dasarnya itu sama dengan V/3 dikali T0 dikali R0 dikuadratkan ditambah R0 dikali R1 ditambah R1 dikuadratkan. Dan volume kerucut terpancung miring bagian bawahnya itu sama dengan V/3 dikali T1 dikali R1 dikuadratkan ditambah R1 dikali R2 dibagi 2. Maka untuk volume kerucut terpancung miringnya itu sama dengan volume kerucut terpancung bagian dasar ditambah volume kerucut bagian bawah, maka sama dengan V/3 dikali T0 dikali R0 dikuadratkan ditambah R0 dikali R1 ditambah R1 dikuadratkan ditambah V/3 dikali T1 dikali R1 dikuadratkan ditambah R1 kali R2 dibagi 2. Untuk mengetahui jaring-jaring dari kerucut terpancung miring, kita harus membukanya terlebih dahulu. Jika kerucut terpancung miring tersebut dibuka, maka akan didapat sebuah lingkaran, satu elips, dan selimut kerucut terpancung. Maka untuk luas kerucut terpancung miring itu sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut sama dengan luas lingkaran ditambah luas selimut kerucut ditambah luas elips dari kerucut terpancung miring tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.